sini bersama dengan saya Hotria Simbolon dengan NIM 0515633355 dari Universitas Terbuka Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini saya akan membawakan berita yang hangat dari daerah saya, yaitu Samosir, Sumatera Utara, tepatnya di Pangururan, yaitu tentang kemarau berkepanjangan. Nah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber, yaitu salah satu warga di tempat saya ini. Baik, boleh tolong diperkenalkan dirinya, Kak? Perkenalkan, nama saya Sandi Olonia Sihotang, umur 27 tahun, pekerjaan saat ini adalah seorang petani. Terima kasih, Kak, untuk perkenalannya. Sekarang kita akan masuk ke topik utamanya. Kakak siap? Siap. Bisa Kakak ceritakan sejak kapan sih Kakak mulai merasakan kemarau berkepanjangan ini? Baik, untuk kemarau berkepanjangan ini sendiri sudah saya rasakan dari bulan Februari kemarin ya. Jadi terhitung sampai sekarang sudah bulan Mei, adalah sekitar 4 bulan kemarau ini berlangsung. Wow, sudah ada 4 bulan ya? Iya. Lalu bagaimana dampak kemarau ini terhadap lahan pertanian Kakak, khususnya jagung ya? Jadi untuk dampaknya tersendiri memang sangat terasa sekali ya, karena memang tanaman itu kita tahu sendiri, di luar obat-obatan yang diperlukan memang sumber utamanya adalah air gitu. Jadi karena tidak keadaan air ini sudah ada 4 bulan, maka tanaman itu sendiri jadi banyak yang layu, jadi tidak ada tumbuh kembangnya gitu. Jadi mungkin ini nanti dampak terburuknya mungkin akan gagal panen. Sampai gagal panen ya? Iya memang Kak. Dan itu bisa sangat besar ya gagalnya kalau Iya. sampai udah ada 4 bulan kayak gini. Iya, itu memang naasnya karena memang dampak negatifnya di situ. Lalu apakah Kakak udah mencoba solusi tertentu? Misalnya Kakak pakai pompa air gitu? Untuk solusi tersendiri memang ada baiknya menggunakan pompa air. Tetapi karena biaya yang sangat besar diperlukan untuk menggunakan pompa air ini, kami memutuskan untuk menstop saja karena kami pikir tidak ada gunanya, modal tidak kembali, kerugian datang, dan juga tenaga dan waktu yang sudah kami berikan itu akan sia-sia. Dan juga kan karena lahan kami yang besar ya, yang banyak juga membutuhkan biaya yang sangat banyak juga, jadi kami memutuskan untuk stop dan pasrah saja. Lalu apakah kemarau ini berdampak sangat besar buat ekonomi Kakak gitu? Tentu karena memang ini mata pencaharian kami, sangat-sangat berdampak. Akibatnya memang begitulah, ekonomi kami menjadi menurun karena memang yang dulunya tercukupi air hujannya, tercukupi obat-obatannya, panen kami bisa sampai berton-ton Kak. Tapi sekarang itu jangankan 1 ton, setengah ton saja tidak ada gitu. Jadi benar-benar gagal sekali ya Iya, panennya. gagal sekali. Lalu apakah pemerintah atau dinas di sini ada memberikan bantuan gitu? Kalau untuk bantuan tersendiri selama kejadian kemarau berkepanjangan ini, saya sendiri belum merasakan bantuan itu ya Kak. Dan untuk masyarakat luas yang sudah saya lihat pun, mereka tidak menerima bantuan itu sama sekali. Sama sekali ya? Iya. Lalu gimana sih harapan Kakak terhadap pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang bisa aware terhadap masalah yang saat ini dihadapi? Memang harapannya sangat besar sekali untuk pihak yang berwenang dan yang paling utama pemerintah desa setempat, karena memang mata pencaharian utama masyarakat di sini seperti yang kita tahu Kak, adalah seorang petani, maka sangat dibutuhkan perhatian, karena memang kalau sampai ekonomi merosot, yang dirugikan juga daerah. Bagaimana memperhatikan ini gitu kan. Jadi besar harapannya lebih perhatian, lebih terjun lagi ke lapangan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama di kemarau berkepanjangan ini. Jadi ini Kakak merasakan kemarau yang berkepanjangan ini udah pernah atau baru kali ini Kak? Untuk kemarau berkepanjangan ini menurut saya pengalaman saya sebelumnya sudah pernah terjadi, tapi tidak pernah sepanjang ini, hanya berkisar 1-2 bulan saja. Jadi ini yang
momen paling lama musim kemaraunya sepanjang saya jadi petani. Jadi setidaknya kalau masih 1 bulan 2 bulan itu tanaman masih bisa diselamatkan ya. Masih bisa ditolong lah. Iya. Jadi benar-benar kemarau berkepanjangan ini sangat berdampak sekali buat seluruh masyarakat di sini ya Kak. Tentu saja Kak. Bahkan ada yang sama sekali nggak panen ya Kak. Oke, lalu apa sih harapan Kakak untuk pertanian ini ke depannya agar ekonomi masyarakat di sini akan lebih baik lagi gitu? Untuk harapan tersendiri banyak sekali ya Bu Kak. Karena mengingat inilah mata pencaharian utama masyarakat di Samosir ini, terutama di Pangururan ini, berharap semua masyarakat yang berprofesi sebagai petani saling gotong royong untuk memperhatikan keberlangsungan pertanian ini lebih lama lagi. Selain berdampak pada ekonomi kita, juga ini akan menjadi sebuah momentum bagaimana pertanian ini membantu perekonomian di Indonesia ini. Dan harapannya untuk pemerintah setempat seperti yang tadi sudah saya katakan, lebih aware lah, memberikan bantuan kecil pun sangat diperlukan untuk memperhatikan keberlangsungan hidup para petani. Baik Kak. Wah, benar-benar saya berbincang-bincang dengan Kakak menjadi lebih menambah wawasan saya ya Kak. Sangat senang sekali saya. Jadi kita ke depannya lebih tahu ya kalau benar-benar lahan pertanian itu sangat membutuhkan air ya. Dan juga kita punya harapan ke depannya buat pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat kecil ya, untuk memberikan solusi agar ke depannya pertanian ini bisa berlangsung dengan baik dan juga memberikan dampak yang baik buat seluruh masyarakat dan juga termasuk daerah ini ya, Kabupaten Samosir ini ya. Terima kasih Kak untuk kesempatan kali ini Kakak mau diwawancarai. Dan sekian perbincangan hari ini, sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.